Assalamualaikum Bu Sri. Waalaikumsalam Kak. Terima kasih ya ada waktu. Apa kabar Bu Sri? Jadi saya ini ada keperluan sedikit Bu Sri tentang observasi kelas. Dimana dalam hal ini saya ingin mengobservasi atau melihat nanti bagaimana proses pembelajaran di kelas Bu Sri. Bu Sri pelajaran bahasa esensial ini. Tujuannya ini adalah untuk menggali informasi tentang pencapaian nanti di pembelajaran kita. Yang pertama tujuan pembelajaran dulu ya. Kira-kira apa yang ingin Sri capai dalam pembelajaran ini? Saya berharap tujuan pembelajaran di materi saya nanti, saya berharap peserta didik itu mampu menulis berbagai macam paragraf, mulai paragraf definisi, paragraf deduksi, dan paragraf deduksi. Ini masalah paragraf kemudian. Jadi paragraf, isi, deduksi, dan induksi. Kemudian di ayat pengembangannya itu apa yang hendak dicapai dari pembelajaran? Saya berencana area pengembangan saya itu di bagian kognitifnya. Saya ingin melihat bagaimana hasil proses belajar mereka. Jadi pengetahuannya ya. Seperti yang berkaitan dengan paragraf tadi ya. Selanjutnya Bu Sri di strategi yang akan digunakan nanti bukan kira-kira apa yang akan digunakan di dalam strategi yang sudah siapkan? Saya berencana nanti strategi saya pertama saya akan menjelaskan dulu jenis-jenis paragraf tadi. Yang serta contoh-contohnya. Lain-lain kali strateginya gunakan, saya tidak gunakan dengan media. Saya dengan media sederhana saja seperti menggunakan Canvas dan Skrido. Tapi saya berbicara dengan metode ceramah. Tidak melibatkan semua dalam penyampaian. Misalnya ini paragraf ini, coba mempraktekkan contoh paragraf ini misalnya. Bagaimana alur bahasanya yang benar. Saat saya membuat contoh nanti dengan ceramah setelah saya jelaskan, saya akan bertanya juga kepada siswa, misalnya dengan membuka satu kalimat utama. Nanti dengan kalimat utama itu saya tanyakan kepada siswa apa ya yang cocok untuk menunjang kalimat utama ini. Memahami siswa ya. Baiklah Bu, saya rasa sudah jelas ini tujuannya tadi dari pengembangan ini dicapai oleh strategi yang disiapkan. Ini ada data khusus yang nanti kita isi Bu ya. Waktu pelaksanaannya. Terima kasih Bu Sri ya. Bisa Firla belum datang atau akan datang? Belum datang. Rizky. Siap Bu. Iya, kesini ada. Apa kamu nggak buka kameranya? Ini sakit. Masih berlaku yang kemarin? Oh, dari hari Senin, Selasa, Rabu. Saya kesini. Kurang tak beli sih. Mau beli juga. Firla Natasha sakit. Kau jarod Pak. Senyum. Boleh buat tugasnya yang kalian kira mudah terlebih dahulu. Yang nggak lebih
silogisme biar diulang kembali. Ya? Tugas untuk paragraf ini udah ibu gabung, kayak ibu buat 1, 2, 3 langsung aja. Oh nggak siap ini yang masalah. Kita sambung hari Senin. Araso. Stimulannya catatan dulu sudah siap? Belum. Ada nilai. Kemarinnya Heri kasih siap. Kali sudah. Mana Fazril Ahmad? Pak yang Karep mulo mas. Paragraf narasinya pada Bu. paragraf narasi? Paragraf narasi kan masuk ke sini, kelima paragraf berdasarkan isi. Berdasarkan isi. Oke, paragraf berdasarkan isi ada 5. Yang pertama deskripsi. Apa lagi? Kedua narasi. Iya. Argumentasi. Keempat eksposisi. Yang kelima persuasi. Nah, pilih 3 paragraf yang disukai. Iya, yang mana yang disukai? Mau deskripsi boleh, mau narasi silakan. Satu lagi Bu, saya suka persuasi. Berarti kalian? Ibu, berarti contoh. Jadi sudah tentukan 3 paragraf yang disukai, baru mulai berarti membuat paragrafnya. Misal narasi. Narasi ada tokoh, waktu, dan peristiwa. Pagi sebelum saya tiba di sekolah, ada kejadian apa tadi pagi itu? Ini kan ada waktu tadi pagi sebelum saya berangkat tiba di sekolah. Waktu di jalan kalian mungkin ada melihat insiden yang tidak mengenakan. Apapun kejadiannya silakan buat seperti itu contohnya. Kalau deskripsi yang paling mudah Yang belah minyak kebuk jero bodoh. Kalau deskripsi yang paling mudah berarti. Kalian ke suatu tempat, nanti ceritakan apa yang kalian lihat, apa yang kalian dengar, apa yang kalian cium dan rasakan. Oke, meja. Apanya? Itu Jakarta. Tadi mau saya ceritakan Jakarta lain. Yuk, gantian yuk. 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 Benar ya? Orang tahu ya? Gantian ya, 3 kali 5 menit. Kak gile ke bawah jero ke mana? Cara apa ini? Langsung contoh. Misal 1. Pilih narasi. Silakan buat narasinya. Halo. Kenapa Ros? Sebagai contoh. Yang nomor 2, paragraf generalisasi dan sebab akibat. Bukan pengertian, contoh masing-masing paragraf. Contoh paragraf bukan pengertian. Generalisasi. Baca pengertiannya, contoh di buku, ciptakan contoh baru karya sendiri. Yang silogisme dan antonim. Ulang lagi.
U. Iya, premis umum. Rumusnya A tambah B. Kita buat contoh lain. Semua alat transportasi membutuhkan BBM. Yang mana A? Semua transportasi Ibu. Transportasi A membutuhkan BBM. Sekarang PK. Rumusnya C tambah A. C. Kalau di sini A berarti C-nya turunan si alat transportasi. Buat contoh. Apa? Mobil dan Sepeda. motor. Boleh. Beca. Boleh. Mobil dan motor. C. C tambah A kan? Kembali lagi ke A. Adalah iya berkaitan. Hanya pilih aja A, B. S rumusnya C tambah B. yang mana C? Mobil dan motor. B? Ya, mobil dan motor membutuhkan BBM. Yang banyak. Iya. Gampang? Gampang? Tinggal E sekarang. Anti-mem rumusnya CB karena mana baris CB? Mobil dan motor membutuhkan BBM karena mobil dan motor adalah alat Transportasi. tinggal tulis. Gampang. Gampang. Beli semua kan? Yes. Alright. Mobil dan motor membutuhkan BBM karena jangan lupa ya, emang rumusnya nih. Karena keduanya adalah alat transportasi. Tadi kan rumus anti-memnya CB karena CA. Baris CB mandum dulu. Ini kan CB. Karena ini emang dalam rumusnya. Karena C Ya. CA. Nah, mobil dan motor udah diganti jadi keduanya. heboh. Iya, baru bukan lagi nya. Baru satu dikira. Ini baru satu dikira. Kayaknya di semua tugas ini yang paling gampang. Menurut drone Ibu. Apa namanya nih? Oh, kalau menurut Azril dia suka paragraf, boleh juga. Mana dong? Semuanya ada dong. Sebab orang luar. Hah? Antara dua? Sangan duanya taruh dengan banyak-banyak membaca. Banyak-banyak main game tak bisa buat paragraf. Tuh. Tak ada ide. Kalau kalian malas membaca, nggak suka membaca, waktu kita membuat paragraf itu susah keluar idenya. Atau boleh juga pengalaman kalian main mawar bareng dan jadi narasi. Jadi narasi kalian. Anu ngobrol, pengen pegang istilah bagian orangnya. Kejadian peristiwa saat kalian mawar bareng. Semalam kami janjian mabar di rumah Safrizal mungkin. Ada kejadian apa sih? Liu. Sekasih-kasihnya kami mabar bareng, tiba-tiba lampu mati. Dan radio. Otomatis jaringan pun mati sesaat. Gagal deh. Ya. Contohnya memang nggak boleh sama dengan di buku. Jangan juga buka Google dulu. Coba peras dulu yang kita bisa aja. Berat, nggak berat kalau sama bisa. Biasa ngomong di depan. Pintu dan meja.
Yang ada saya berarti Bu ada berangkat berdasarkan isinya Bu. Iya, ada 5 kan? Coba yang mana? Tangguh narasi. Atau saya kurang lagi tugasnya? Iya boleh. Saya Coba gini ya. pilih yang paling gampang. Deskripsi dan sebenarnya yang eksposisi gampang. Pilih eksposisi saat menjelaskan suatu proses membuat sesuatu. Ternyata cara membuat bakwan itu tidaklah susah. Bahan yang diperlukan hanya goreng, tepung, atau terus semua bahan-bahan bakwan. Cara membuatnya itu pertama ambil potong-potong, campurkan, halus. Cara bernafas ini bukan. Apa yang lebih banyak? Depannya yang lebah. Eksposisi itu paragraf yang berisi pengetahuan baru. Kita bisa. Masya Allah. Bu, saya membuat silogisme dulu, Bu. Benar, Bang? Mana Bang juga tidak? Silogisme ini ngerti. Bilangnya aja berdua, Bu. Contoh. Yang silogisme ini yang A, silahkan mikir dulu apa ya yang umum yang bisa kita turunkan. Misal, sayuran hijau memiliki vitamin yang tinggi misalnya. Tinggal atur di sini apa saja sayuran hijau. Kangkung dan bayam adalah salah satu sayuran hijau. Kangkung dan bayam memiliki banyak Nutrisi. Keduanya saling memiliki vitamin yang sama. Bu, saya kamu di sini 2, saya mau 3. Dari sini ketiganya nanti. Silakan. Atau yang paling gampang lagi. Semua masyarakat desa Lundanen rapat di menasah desa, menasah kampung. Buat nasi Lundanen di sini. Angga, Fazril, dan Khalis adalah warga desa Lundanen. Angga, Khalis, dan Fazril rapat di menasah kampung. Kenapa di sini? Karena mereka adalah masyarakat Lundanen. Lebih banyak siswa isi. Mau beli apa? Tapi dah ini ada. Semua bisa aman. Semua jenis buah-buahan mengandung vitamin C. Gimana sih? Saya mereka ada satu lagi. Hei Lisa, kita sudah semua. Jangan. Soal sudah buat. Udah. Mira ya, ini bapak kamera. Apa yang mau buat? Contoh apa lagi?
Fasiril, capek dari guru kan? Kamu kan perturan kan? Capek kan? Capek. Bagaimana sisanya bandel? Bagaimana semuanya? Mila kayak gini oleh. Mila. Mil. Gini oleh. Semua masyarakat yang mau ini jadi dakwah Islamiyah. Oh, ikan yang saudara ada beda ikan turunan dari semua masyarakat yang juga mengelola so aja Ibu, yang dibacanya dua, tapi masih satu yang nggak kalian nih. Masih satu contoh kalian sendiri. Iya, karya sendiri. Maksudnya ide sendiri. Gimana kan? Mau perang. Kadang bukan angka 9. Mau ibu bilang ide lain dalam nomor Oh, belum ini apa? coba Belum ini ya? buku paket kalian apa saja selain saya tanya tes buku paket tinggal pilih dan pilih yang mana cocok dengan pilihan atau variabel. Ya? Sekarang apa? S. Rizky, Sofrizal, dan Maulana. C kan? Rumusnya adalah C tambah A. Kemudian juga A mana A? Adalah masyarakat Gabung boleh. Kalau Sofrizalnya Seperti langit. Suka. Terima kasih Ibu Sri sudah memberikan waktu kepada saya untuk tadi melihat proses belajar di kelas ya. Walaupun dulu itu menyenangkan sekali tadi juga. Ini ada sedikit saya cari Ibu Sri tentang
pasca observasi kita di kelas. Yang pertama, catatan refleksi guru. Kemudian topik petikan pandang ditetapkan, kemudian kita lanjut. Kira ada nggak yang perlu direfleksikan dari materi dari paragraf tadi? Soalnya masalah apa ya kira-kira yang perlu diulang? Pengalaman siswa. Ya, tadi setelah melaksanakan proses pembelajaran, masih perlu ada perbaikan. Karena saya lihat saat siswa mulai membuat tugas itu, mereka masih bingung cara membuat paragraf. Nah, tentunya saya mengulang kembali materi tersebut karena ya penerimaan siswa kan tidak sama bersih. Beberapa siswa ada yang kurang menerima. Jadi otomatis saya harus mengganti metode ceramah tadi. Kalau bisa, kalau paragraf ini karena menuntut siswa mereka sering berliterasi, sehingga mereka akan mampu membuat paragraf, membuat halaman. Saya dari metode ceramah tadi, saya akan khusus ke siswa yang bertanya saja yang saya jelaskan. Jadi nggak ada misalnya tadi melibatkan siswa si A, si B, coba kamu buat contoh paragraf ini, kamu buat contoh paragraf ini. Saya kan kedua siswa membuat paragraf yang berbeda. Saya paragraf tentang isi ini contohnya. Masalah deduksi misalnya ini contohnya. Saya pilih ya. Jadi topik penerapan tadi misalnya itu tadi misalkan masalah paragraf yang mungkin nanti akan dilihat topik apa metodenya penerapan. Nanti akan melibatkan siswa lewat literasi yang mereka lebih paham tentang masalah percakapan. Lalu mereka saya akan ajak ke pustaka. Ya, berarti dari tadi masalah paragraf. Kemudian kita lanjut tadi bagaimana dari bagaimana kita misalnya untuk kedepannya atau untuk kebaikannya. Saya akan membawa siswa saya ke perpustakaan. Sampai di sana kan masih sangat banyak buku-buku tentang fiksi dan fiksi. Nah, dari bacaan mereka nanti saya akan suruh memilah yang mana yang masuk ke paragraf fiksi yang ada di bawah fiksi ini. Saya akan menyuruh mereka untuk menentukan paragraf ini masuk paragraf apa berdasarkan buku di pustaka. Dengan mengajak siswa ke pustaka, jadi siswa mencari buku dan memilah mencari paragraf yang sudah ditentukan. tadi ya. Terus gitu ya. Saya rasa kalau di pustaka itu lebih nyaman siswa karena tempat ada. Jadi rasa malu lah siswa ini kalau saya tidak suruh percakapan paragraf. Berarti yang paragraf ini coba mempraktekkan paragraf ini. Setelah mereka tulis, saya membaca. Nah, saat mereka membaca itu, bila ada yang paragraf yang tidak nyambung dan tidak utama, pasti terasa janggal. Mereka akan merasa, sebelum saya bilang salah, mereka pun, lucu sekali kalau saya nggak masuk akal kalau saya. Mereka dari situ saja, sebelum saya bilang salah, mereka sudah merasa aku janggal lucu kali. Kita paham, ya. Dari kesalahan tadi, kalau paham ini salah paragraf ini. Oke, saya ulangi lagi ya. Refleksi kita hari ini yaitu tentang paragraf yang kurang dipahami oleh siswa. Kemudian dengan jalan itu kita akan menggunakan pustaka nanti bisa melihat tulisan yang mereka bisa gunakan baca untuk mencari memilah mana yang paragraf A, mana yang paragraf B. Ya. Terima kasih untuk itu. Terima kasih Pak Basir Kembali Industri yang sudah melakukan penerapan observasi kelas berbasis coaching tadi dari prosesnya. Jadi di sini untuk tujuan sendiri kan di sini kita menerapkan
menimba itu sendiri mesti ini sudah jelas nampak tujuan dan kegiatan juga jelas. Jadi kegiatan itu merefleksikan hasil observasi kemarin. Kemudian untuk percakapannya juga jelas, juga tahu kendala dalam pelajaran itu seperti apa, Pak Basir mampu menjalani dengan pertanyaan yang terbuka ya, sehingga di sini saya lihat interaksinya bagus, jadi tidak tertekan dengan pertanyaan Pak Basir ya, tujuan coaching kita nyaman, karena kalau kita coachingnya ditanya gimana kan susah juga kita menjawabnya, padahal kita mencari solusi apa masalah. Kemudian dari tadi juga untuk rencana aksinya tadi juga itu jelas, kan ada anggota identifikasi masalah juga. Kemudian itu sudah direncanakan. Kalau ini permasalahan kan berarti solusinya didapatkan sendiri ya, bukan dari Pak Basir. Itulah tujuan solusi. Maksudnya Pak Basir sebagai Basir mampu mengarahkan itu untuk mencari solusi sendiri. Kalau terus nanti ini anak mungkin sebagai tambahan sedikit, yang namanya aja coaching itu kan latihan, memiliki waktu yang banyak ya, jam apa namanya, yang terbang. Mungkin tambahannya sedikit Pak Basir, lebih ditentukan kapan akan dilaksanakan, ke depan, kemudian bulan depan, kemudian itu sebagai bentuk itu juga bisa menanyakan siapa yang melibatkan, misalnya ini membuat program ini, kadang kan ketika melibatkan orang lain, misalnya mengajarkan sebuah untuk memantau kembali dari industri, tapi kalau dia langsung mendapat hasil misalnya, berarti nanti ada yang kita ajak untuk melihat apakah perjalanan kita ini berhasil atau tidak. Sebenarnya proses coaching itu ya nggak selesai dalam satu kali, ini nggak jelas itu bagaimana kita tahu tindak lanjutnya seperti apa, kemudian mungkin nanti disitulah mengembangkan tindak lanjut kita lihat kembali apakah hasilnya ada peningkatan. Demikian Pak Basir, secara keseluruhan sudah sangat bagus proses waktunya, hanya penyesuaian di akhir aja. Demikian dari saya. Terima kasih atas waktunya, atas kegiatan kita pada hari ini.